Dua hal. Pertama, kesombongan yang tersembunyi di dalam hati merupakan kriminal yang menyebabkan runtuhnya persahabatan. Yang kedua, ketulusan itu dapat dirasakan oleh semua orang sekalipun tak dapat disentuh tangan. Dari dua hal yang saya soroti ini, saya garis bawahi kesombongan yang tersembunyi. Nah, maka saya ingin menyampaikan pertanyaan, punten lancang Buya. Kalau kesombongan ini kan semuanya juga merupakan kriminal yang dapat menyebabkan runtuhnya persahabatan. Cuma kalau Buya mencantumkan dengan kalimat kesombongan yang tersembunyi, ada predikat atau atribut tersembunyinya ini sebetulnya apa maksud yang lebih jauh dengan Buya mencantumkan atribut kesombongan tersembunyi terpisah dari kesombongan yang terbuka. Itu yang pertama. Kemudian masalah ketulusan dapat dirasakan semua orang sekalipun tak dapat disentuh tangan. Kan ada juga ketulusan yang dapat disentuh tangan. Mohon penjelasan lebih jauh. Itu aja Buya untuk bagian saya. Nanti saya juga ingin kasih kesempatan untuk apresiator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin yang hari ini didiskusikan atau disampaikan oleh Pak Dik-Dik. Yang pertama adalah, ini juga saya agak kaget juga, kesombongan tersembunyi, kesombongan terbuka. Namun kali ini Buya dalam puisinya mengatakan kesombongan tersembunyi atau kesombongan dalam hati adalah kriminal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketulusan itu dapat dirasakan oleh siapapun walau tidak tersentuh oleh tangan. Penjelasannya Buya. Begini, kita dalam membangun persahabatan dengan siapapun, ketika kita merasakan sahabat kita itu punya sifat sombong, itu kita langsung merasa tidak nyaman. Karena orang sombong itu sulit menghargai orang lain ya. Merasa berat untuk mengakui kebaikan orang lain, menghargai jasa orang lain, semuanya disepelekan, ngomongnya nadanya tinggi, ya. Kesombongan yang sangat tersembunyi sesungguhnya yang dilakukan oleh iblis sendiri, itu sebetulnya tersembunyi juga. Kenapa kok sampai diusir dari surga? Ini kan menghancurkan persahabatan. Ini diusir dari surga. Ya kan? Lalu kesombongan iblisnya seperti apa? Dia disuruh bersujud kepada Adam. Dia menolak. Lalu diklarifikasi oleh Tuhan. Sini nak. Kenapa kamu mau sujud? Kan ditanya begitu, mana akan tasjud. Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Aku lebih hebat. Lalu kan argumentasinya apa? Coba reasoningnya di mana letak reasoningnya Anda mengatakan lebih baik dari Adam itu? Nah, iblis mengatakan, ana khairum minhu. Setelah ditanya apa alasannya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau mencipta aku dari api dan engkau mencipta dia dari tanah. Dengan argumentasi semacam itu, logikanya dia ada reasoning, ada alasan bahwa menurut pikiran dia api itu lebih baik dari tanah. Nah, disitulah dia terjebak karena orang sombong itu yang tadinya cerdas mendadak jadi bodoh. Ketika Anda jadi orang jenius, ketika kesombonganmu ngamuk dalam dirimu, hilang kejeniusanmu itu. Tidak mampu lagi berpikir rasional. Mari kita buktikan.
Iblis mengatakan api lebih baik dari tanah. Menurut Anda baik mana, tanah atau api? Mas Arif, baik mana tanah sama api? Ya baik tanah dong. Api ada apa sih? Hanya karbonat pembakaran aja kok, menghanguskan. Di dalam tanah ada apa? Segala macam unsur mineral ada dalam tanah. Berarti iblis pinter nggak? Bodoh. Sebetulnya dia pinter ketika tidak sombong. Kamu jadi goblok. Nah, itulah. Jadi untuk dia juga menghancurkan, dalam persahabatan juga tidak membuat nyaman semacam itu. Nah, sekarang ada orang lahirnya seperti tawadu, berpenampilan rendah hati. Ketika menunjuk dengan jempol, monggo dipersilahkan, kan beda. Silakan, silakan, beda nggak? Silakan, silakan. Ya, jalannya pakai lutut ya, ngesot-ngesot. Kerendahan hati yang semacam itu, ketika dia meyakini bahwa dengan tawadu ini martabat dia semakin dihormati orang, adalah kesombongan yang tersembunyi. Ya, karena dia ingin disanjung orang karena tawadunya itu. Jadi nanti pada akhirnya ketawaduan seseorang itu akan terlihat kejeniusannya atau keasliannya pada saat dibarengi dengan memberikan penghormatan kepada orang lain. Kira-kira. Saya juga merasa berdosa ketika saya sedang mempraktekkan rendah hati saya dalam kehidupan sehari-hari, tidak menempelkan kesombongan. Saya belajar melatih diri saya semacam itu. Bagaimanapun juga saya sama seperti kalian juga ya, perlu ada latihan-latihan. Nah, suatu hari saya diundang ceramah di Desa Bangga 2. Pada waktu itu ya sebelum ada YouTube ini dulu ya, 15 tahun yang lalu lah gitu. Dan waktu itu saya masih bawa mobil sendiri, mobilnya Carry Futura Station ya, Carry Futura, nyetir sendiri. Sesampai di masjid saya melihat penuh, sudah ada mobilnya polisi, ada mobil kecamatan, mobil desa-desa, itu asalnya Maulid Nabi. Di depan masjid itu ada ruangan kosong. Saya pikir pasti itu untuk saya kan, mau balik. Akhirnya saya pun berhenti di situ, saya matikan mesin mobil saya matikan dan saya akan turun. Tiba-tiba ada yang menegur panitia, "Pak, jangan di situ, buat mau balik gitu mah. Sana parkirnya." Oh gitu, oke. Akhirnya saya pun nyalakan lagi mobil itu, langsung saya pergi. Tadi parkir di pinggir sungai. Tiba-tiba ada Pak Herman, guru SMA di sini dari Kemujing itu. "Buya, itu tempatnya udah siapin di sana." Nggak mau, nggak boleh, saya bilang gitu. Ya kan? Apa yang terjadi? Saya ingin menampilkan rendah hati saya itu adalah sama dengan saya menyembunyikan kesombongan saya. Apa yang terjadi? Orang yang melarang saya itu menanggung rasa malu kayak apa. Ternyata yang diusir itu mau baliknya kan. Itu selepas ceramah, ketika makan bersama gitu, si wajah yang melarang saya hilang tuh. Menanggung rasa malu. Pertanyaan saya berdosa nggak membuat orang menanggung rasa malu seperti itu? Saya jawab dulu. Nggak usah malu deh, nggak usah takut. Dosa nggak? Dosa dong. Salah saya apa? Ya karena saya menyembunyikan kesombongan saya. Kalau saya jujur sama tuh, ya kenapa harus berlebihan seperti itu? Ya bilang jujur saja sih. Ya saya mau baliknya kok, gitu aja selesai kan. Barangkali nggak percaya, ini KTP-nya itu. Kenapa harus pergi lagi? Nah, saya kira banyak sekali kita ini menyembunyikan kesombongan pada diri kita. Jadi
tawadhu juga ada tekniknya, ada prosedurnya, ada persyaratannya dan sebagainya. Dan dilakukan dengan secara tulus. Jadi nanti pada akhirnya rendah hati atau tawadhu yang dinyatakan murni benar adalah ketika kita hanya melihat kehebatan Tuhan, ya, tidak lagi kita melihat kehebatan siapapun. Karena kita melihat ada orang pintar, kita bilang nggak kagum, dikasih kok sama Allah. Ada melihat orang yang cantik jilid saya aja, bukan bikinan dia kok, bikinan Allah juga. Lihat orang kaya, nggak kagum, nggak kok. Orang segora wahin. Iya, namun dikasih Allah yang ngasih rezekinya kok. Saya juga bisa kalau dikasih mah. Nah, itu tetapi kalau masih belum mengagumi Tuhannya, maka ketawaduan, penghormatan kepada orang lain depend on, tergantung. Kalau yang datang itu tamunya orang kaya raya, sangat hormat sekali. Kalau tamunya datang miskin, biasa aja. Iya kan? Ketika yang datang tamunya itu seorang yang kaya, yang orang yang pinter, ulama besar, wah kita menghormati luar biasa. Ketika yang datang tukang beca, suruh masuknya dari belakang kok. Duduknya juga suruh saya jengkok sendiri di pojok tuh. Seperti itu kira-kira. Ya, itulah kira-kira. Dan kemudian apa yang kedua? Ketulusan ya. Ketulusan. Ya memang ketulusan. Begini, ketika kita berbuat baik juga, itu tidak satu level kok. Ada kebaikan yang kita lakukan dengan keterpaksaan. Ada pengemis datang, bajunya sobang samping, badannya banyak korengnya, membawa lalat, baunya busuk. Dengan segera kita kasih uang. Tahu nggak maksudnya apa? Segera dikasih uang, suruh pergi tuh. Maksudnya apa? Untuk menyelamatkan hidungnya sendiri kok. Iya kan? Saking baunya nih, udah. Apa sama-sama itu ketulusan. Iya. Kemudian juga ketika ada orang minta tolong, tapi orang itu dulu pernah berjasa kepada kita. Apakah itu ketulusan? Tidak juga. Itu mengembalikan kebaikan orang lain aja, bayar utang namanya juga. Bahkan ketika kita nggak ada uang juga memaksakan diri pinjam-pinjam sama teman-teman untuk menolong orang yang dulu pernah berjasa. Menolong orang karena pernah berbuat baik kepada kita mah semua orang bisa melakukannya. Akan kelihatan ketulusan seseorang berbuat kebaikan untuk Allah adalah ketika yang datang minta tolong adalah orang yang dulu pernah menjahati dirimu sendiri. Dan semuanya tidak dipertimbangkan, selesai semuanya itu. Ini hamba Allah yang sedang menderita, kita bantu juga. Terima kasih.